Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati dan senantiasa kami mencoba mendoakan semampu kami untuk panjenengan sami. Hari ini kami ingin mencoba berbagi sebuah dibilang ilmu bolehlah, semacam sedikit pengetahuan. Memang mungkin sedikit, tapi mudah-mudahan manfaatnya besar. Rumah itu yang penuh dengan keberkahan itu bisa menjadikan kita yang ada di dalamnya, masalah besar bisa menjadi kelihatan sederhana, bisa diatasi dengan mudah. Sebaliknya, ada rumah, meskipun masalah kecil itu bisa menjadi masalah besar. Dikarenakan rumah itu tidak ada keberkahan mungkin, tidak ada rahmat Allah ya, atau mungkin rahmatnya mungkin hanya sedikit yang ada di rumah itu, sehingga hal-hal seperti itu terjadi. Kami pernah membaca, Pak, Bu, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar ulama-ulama kita atau guru-guru kita membacakan sebuah hadis yang kira-kira keterangannya adalah kita diminta untuk tidak menjadikan rumah kita seperti kuburan. Kuburan itu kan horor ya, banyak dihuni jin, banyak energi negatif itu, sehingga masalah kecil bisa menjadi besar kelihatannya. Masalah kecil sulit untuk diselesaikan. Nasihatnya di hadis itu adalah kita jangan jadikan rumah seperti kuburan dengan cara membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, maka rumah itu tidak menjadi seperti kuburan. Kira-kira kalau dibalik begitu. Maka sarannya adalah Bapak dan Ibu semua tolonglah membaca Al-Quran di dalam rumah. Efeknya mungkin energi-energi negatif, jin dan segala macamnya tadi menjadi pergi. Dan yang ada adalah para malaikat yang menjaga, dan rahmatnya Allah lebih mudah untuk bisa kita nikmati. Hanya saja kami harus memaklumi bahwa kita ini orang Indonesia, Pak, yang sejak kecil tidak terbiasa dengan bahasa Arab. Sedangkan untuk membaca Al-Quran dibutuhkan ilmu. Ada namanya makhrajul huruf, ada namanya ilmu tajwid. Kalau kita tidak membaca dengan benar, maka bisa jadi bacaan kita menjadi salah. Kalau salah dan merubah makna, bisa jadi malah dosa. Ulama-ulama kita, para guru-guru kita di zaman dahulu kala, mengerti kondisi ini dan mencoba mengatasinya, yaitu dengan cara setiap hari tertentu, misalkan hari Jumat atau apa, atau malam Jumat, mereka membaca Al-Quran secara bergilir dari rumah ke rumah. Jadi karena tuan rumah ini banyak yang tidak mampu membaca Al-Quran dengan benar, maka mereka membuat program kumpul satu RT atau satu kampung, dipimpin oleh satu kiai yang mengerti makhrajul huruf,
mengerti tajwid, kemudian datang ke rumah dan ke rumah dan ke rumah secara bergilir untuk membacakan Al-Quran. Ada yang menamakan dirinya yasinan, ada yang mengatakan tahlilan. Mereka membaca Al-Quran di dalamnya. Kalau kita kemudian berpendapat mendoakan orang mati itu begini dan begitu, baiklah, doanya boleh diganti kok. Doa yang lain saja tidak apa-apa, tapi yang dibaca tetap saja Al-Quran. Saya tidak suka dengan Yasin, baiklah, boleh kok cari surat yang lain, Al-Kahfi atau Al-Baqarah atau yang lain. Ulama-ulama memilih Yasin untuk dijadikan budaya untuk dibaca. Sampai hari ini tuh banyak sekali orang desa, kalau membaca surat-surat yang lain itu nggak mampu, tapi kalau Yasin itu hafal, Pak. Hebatnya ulama kita itu. Yasin adalah intisari dari Al-Quran, makanya mereka memilih Yasin. Jika dibaca secara bergilir, kemudian dipimpin oleh seorang guru yang mengerti makhrajul huruf dan tajwid, maka rumah yang sedang ditempati itu bisa menjadi bersih dan bercahaya. Sehingga penghuninya kalau ada masalah yang besar bisa dikendalikan atau bisa dilalui dengan baik. Dan ini bergilir dari rumah ke rumah. Ini cara mereka dahulu yang kita pahami. Sehingga bagi mereka yang mengatakan itu bid'ah dan segala macam, ya itu pendapat silahkan, ini juga ada pendapat silahkan, kita saling menghormati. Tapi kami mengerti itu, sejarah mencatat itu adalah cara-cara ulama untuk membantu kita orang-orang bukan orang Arab ini untuk bisa rumah kita menjadi bercahaya atau energinya menjadi positif. Nah, kalau kita tidak berkenan untuk adanya yasinan atau sejenis itu, maka kita harus mengandalkan diri kita sendiri, harus membaca Al-Quran sendiri. Celakanya adalah kalau kita nggak mengerti makhrajul huruf atau tajwid. Maka saran kami kepada antum, jika memang tidak mengetahui ilmu tajwid atau makhrajul huruf, maka bacalah yang kita mampu. Misalkan Al-Fatihah. Kita tahu tuh Al-Fatihah, kita hafal, makhrajul hurufnya baik, tajwidnya baik. Meskipun tidak tahu ya tajwidnya kayak apa. Tapi biasanya pas baca Al-Fatihah, tajwidnya benar. Atau membaca yang lain, misalkan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka dengan begitu, itu pun tajwidnya biasanya kita benar. Waktu qalqalah ya qalqalah biasanya ya. Maka boleh baca ini atau mana yang mudah bagi panjenengan diulang-ulang di dalam rumah. Supaya rumah kita menjadi sangat sejuk, teduh, buat keluarga, buat kita, istri, anak-anak bisa belajar dengan tenang, kita pun bisa mengarungi kehidupan dengan baik, kita bisa melampaui atau menjalani persoalan demi persoalan dengan cara yang baik. Maka kami himbau Bapak dan Ibu, silahkan membaca Al-Quran di dalam rumah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jika memang ada orang lain yang sedang mengundang kiai atau siapa kemudian mengadakan khatmul Quran atau hataman Al-Quran, itu pun baik, tidak apa-apa. Ketahuilah ini, kalau kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka tiap huruf itu diberi pahala oleh Allah sebanyak 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita membaca Al-Fatihah, itu sudah berapa huruf? Nah, kalau kita ulangi berkali-kali, itu berapa huruf? Kalau kita membaca Al-Ikhlas misalkan, itu sudah berapa huruf? Kalau berkali-kali tiap hari kita baca di rumah, itu sudah berapa pahala yang bisa kita nikmati? Belum lagi kami mendapati sebuah keterangan bahwa kalau kita membaca Al-Ikhlas, itu ada potensi dijadikan fida. Fida itu seperti tebusan. Namanya kalau yang ini disebut fida akbar. Karena ada yang kecil ya. Akbar maksudnya membaca Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali. Jadi cobalah kita membaca mencicil di rumah Al-Ikhlas. Ada hari ini mungkin 100-200 kali. Sampai akhir hayat kita terkumpul 100.000 kali kita membaca. Mudah-mudahan itu menjadi fida, tebusan supaya kita tidak dimasukkan ke dalam neraka. Setidaknya begitu. Nah, ini orang-orang terdahulu itu
itu percaya ini Pak, meyakini ini. Karena memang ada tuntunannya di dalam tafsir Shawi itu ada. Ada yang namanya fidak kecil, yaitu dengan cara membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Ini dasarnya dua-duanya adalah hadis. Maka kalau kita melihat di kampung-kampung itu masih ada budaya hari ke-7 setelah kematian si fulan, biasanya bareng-bareng membaca Al-Ikhlas, masing-masing ada kerikilnya itu. Satu kerikil bisa bernilai 10 kali bacaan dan seterusnya, mungkin beda-beda. Itu kalau dikumpulkan dari seluruh kerikil itu berjumlah 100.000 kali bacaan Al-Ikhlas. Tujuannya adalah supaya ahli kuburnya bisa ditebus sama kita supaya tidak masuk ke dalam neraka atau selamat dari api neraka. Nah, kita jangan mengandalkan orang lain. Ya, kalau dia mendoakan dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau cuma dia main-main, kerikil cuma buat mainan. Nah, kita mengandalkan diri sendiri saja mumpung masih hidup. Mari kita cicil baca di rumah. Berapa kali silahkan Al-Ikhlas. Nanti bisa buat tebusan kita di akhirat. Lagi pula kalau kita baca Al-Ikhlas di dalam rumah, rumah kita kemudian bercahaya. Rumah kita kemudian berenergi positif. Rumah kita kemudian didatangi oleh para malaikat, dinaungi rahmatnya Allah, jauh dari mara bahaya, jauh dari energi-energi negatif, sehingga segala permasalahan yang Allah berikan bisa kita lalui dengan baik. Kita harapkan rumah kita menjadi surga kita untuk kita, istri, dan juga anak-anak kita. Mari bersama, ini cara yang mudah, murah, dan mumpung masih sehat, mumpung masih hidup, ada kesempatan. Mau nunggu apa lagi? Mudah-mudahan bisa dilakukan dan dilaksanakan. Dari kami mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.